ini. Terima kasih, Mai. Silakan untuk Teh Bara. Mohon tunggu sebentar. Baik, Teh. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam Siang, Teh warahmatullahi Bara. Selamat wabarakatuh. siang. Oke, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan pertama-tama pastinya kita memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena pada kesempatan kali ini kita semua dapat berkumpul pada acara talk show proyek kepemimpinan keterampilan memimpin sebuah proyek. Nah, di sini yang terhormat Ibu Dr. EN Nurhasanah SSMA selaku dosen pembimbing kami. Kemudian yang kami hormati Bapak Imam Syafi'i SS selaku pemateri yang akan memberikan ulasan materi kepada kita semua. Dan izin perkenalkan diri, saya sendiri Barokat Solihah selaku pembawa acara yang akan memandu acara pada pagi hari ini hingga selesai. Oke, untuk mengefisiensikan waktu, langsung saja kita masuk pada materi talk show-nya. Sebelum kita mempersilahkan pemateri kita yang terhormat, saya akan sedikit membacakan portofolio Bapak Imam Sapi'i SS. Yang pastinya beliau adalah guru bahasa Indonesia. Oke, ini dimunculkan di layar ya. Oke, beliau bernama lengkap Imam Syafi'i SS, kelahiran Jombang 14 April 1979 dan sekarang beralamat di Karawang. Kemudian pendidikan beliau sudah sampai di S2 dan sedang proses menuju mohon maaf, proses semester 3 di Universitas PGRI Indraprasta Jakarta. Luar biasa sekali. Semoga pendidikannya lancar, Pak, dan bisa lanjut ke jenjang S3-nya. Amin. Oke, selanjutnya pengalaman beliau juga tidak sedikit ya. Pastinya beliau itu berpengalaman sebagai program guru penggerak angkatan 3 di Kabupaten Karawang. Kemudian beliau juga pernah berpengalaman menjadi guru pamong PPG dalam jabatan Unsika pada tahun 2023. Nah, perjalanan karirnya beliau adalah guru bahasa Indonesia. Sangat jelas sesuai ya dengan jurusan kita semua, teman-teman. Kita ada di jurusan bahasa Indonesia, bedanya kita prajab. Dan di sini Bapak mengajar guru bahasa Indonesia di SMPN 1 Cikampek 2006 sampai 2009, kemudian guru bahasa Indonesia di SMPN 2 Banyusari 2019 sampai 2015, kemudian guru bahasa Indonesia di SMPN 1 Cikampek 2015 sampai 2023, dan sekarang em, telah menjabat sebagai Kepala Sekolah SMPN 1 Atap 1 Jatisari. Luar biasa sekali, berikan tepuk tangan untuk Bapaknya. Dan sekaligus PLT Kepala Sekolah di SMPN 2 Ciampel pada Maret sampai sekarang. Lah, nah untuk mengefisiensikan waktu langsung saja kita persilakan dengan hormat kepada Bapak Imam Syafi'i SS yang akan memaparkan materi pada talk show pagi hari ini. Padanya dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh moderator narasumber, Neng, kakak, ibu, adik. Sapaannya masih apa ini nyapanya nih? A- Saudara Anda, adik-adik aja ya. Atau nanti mungkin menjadi rekan kami ketika sudah menjadi guru. Terima kasih atas kesempatannya dan undangannya. Kemudian tak lupa salam hormat juga untuk Ibu dosen pembimbing, Ibu EN Nur Hasanah. Mudah-mudahan sehat selalu untuk kita semuanya. Saya izin untuk share ya. Langsung saja untuk memanfaatkan waktu yang diberikan kepada saya. Izin untuk hari ini
Suara saya terdengar, Bapak Ibu? Adik-adik semuanya? Terdengar, Pak. Dengar, Pak. Ya, Terdengar, Bapak. ya. Sudah tersampaikan ini materi? Sudah tampil ya? Sudah Sudah, tampil, Pak. Pak. Ya, baik. Sebelum mengawali, izinkan menyampaikan dulu sedikit pantun. Anak kecil makan gulali, Oh, ikut bersama cakep. ibu belanja Cakep. sayur. Sebelum saya mulai presentasi, mari kita ucapkan syukur. Alhamdulillah pada hari ini, yang Muslim kita udah menjalankan puasa, dan akhir sampai nanti. Eh, yang pertama, sesuai dengan yang disampaikan kemarin, bahwa materi yang akan disampaikan yakni tentang proyek kepemimpinan. Dan mudah-mudahan terkait dengan kepemimpinan nanti sebagai seorang guru, nanti pastinya adalah seorang guru yang akan menjadi pemimpin pembelajaran yang ada di dalam kelasnya masing-masing. Untuk itu, judul yang saya munculkan di sini adalah proyek kepemimpinan, yang nanti pada tujuan akhirnya adalah menjadi seorang guru yang ideal sebagai pemimpin pembelajaran di kelasnya masing-masing pada khususnya dan pada umumnya pada sekolahnya masing-masing. Itu yang bisa tersampaikan. Kemudian mana ini? Saya kecilkan dulu. Ini aja ya. Tadi mau di PPT tapi nggak. Ini aja. Kemudian sebelum melanjut ke acara yang berikutnya, ke materi berikutnya, terkait dengan judul ini, sebelumnya mari kita apa istilahnya brainstorming yang dimaksud dengan proyek kepemimpinan terkait dengan yang materi nanti, proyek inovasi yang sudah disampaikan kemarin oleh rekan Anda, bahwa ada 3 kelompok yang akan menyampaikan materi nanti terkait proyek kepemimpinan. Ini dalam proses PPG Daljab, PPG Prajabatan ya kalau tidak salah ya. PPG Prajabatan, yakin sudah memahami semuanya tentang proyek kepemimpinan ini. Sebelumnya saya ingin salah satu atau salah dua yang bisa menyampaikan pemahamannya, pandangannya masing-masing terkait dengan proyek kepemimpinan ini. Silakan, siapa yang mau menyampaikan? Ada yang berani menyampaikan pemahamannya tentang proyek kepemimpinan ini? Masing-masing pasti tentunya punya pengalaman dan pemahaman yang tidak sama tentunya. Belum ada? Izin menyampaikan Pak pendapat saya Udah. mengenai Ya. proyek kepemimpinan yang sudah kita jalankan selama beberapa minggu ini. Jadi proyek kepemimpinan yang saya dapatkan merupakan kegiatan yang memang bertujuan untuk mengembangkan keterampilan mahasiswa itu sendiri, baik dari bagaimana memimpin diri sendiri, mengelola emosional, lalu memanajemen proyek, sampai eh, memecahkan masalah berkolaborasi dengan teman sejawat seperti itu, Pak. Kalau pendapat saya. Ya, bagus. Pendapatnya sangat jelas. Jadi, ada lagi yang lain? Ini berarti proyek kepemimpinan sudah materi yang kesekian berarti ya. Berarti harusnya sebelumnya dalam penyampaian sudah tersampaikan tentunya bagaimana filosofi pendidikan, filosofi pembelajaran, bagaimana seorang guru dan yang lainnya. Sehingga sampai ke tahap ini nanti pada akhirnya teraplikasikan dalam kegiatan pembelajaran di sekolah. Nah, yang disampaikan tadi oleh saudara Inaya, saudari Inaya,
Nanti kaitannya dengan ini. Inginnya, harapannya, semua guru, termasuk nanti Anda semua sebagai calon guru, menjadi guru yang ideal. Harapan kita semuanya. Tapi untuk mencapai itu tentu tidaklah mudah gitu. Tidaklah mudah karena seorang guru harus mampu, harus memiliki istilahnya kemampuan individualnya yang itu harus diterapkan dan melekat pada dirinya. Karena sebagai profesi, kita sebagai guru, sebagai seorang profesional harus memiliki kompetensi guru. Nah, ini yang sudah tercantum, sudah tersampaikan di paparan sesuai dengan Peraturan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemdikbudristek nomor sekian itu, bahwa ada 4 kompetensi guru yang harus dimiliki dan dikuasai oleh kita sebagai seorang guru. Ada kompetensi pedagogik, ada kepribadian, ada kompetensi sosial, ada kompetensi profesional. Keempat kompetensi ini sudah dipahami masing-masing kan ya? Udah, alhamdulillah. Kompetensi pedagogik itu yang berkaitan dengan bagaimana sebuah pembelajaran yang diramu, yang dikemas oleh seorang guru di dalam kelas, bagaimana menjadi pembelajaran yang aman, yang nyaman, berbagai teknik metode, ada yang paikem, ada yang pakem, dan seterusnya. Itu terkait dengan kompetensi pedagogi. Bagaimana juga pembelajaran itu efektif. Kalau saat ini pada kurikulum Merdeka, saat ini adalah kurikulum yang baru berkait dengan kementerian yang baru. Dulu ada istilahnya pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Istilah pun sama, tidak tidak akan selalu berubah. Ada peserta didik, ada siswa, ada murid. Silakan. Itu hanya istilah. Tetapi tujuannya bagaimana pembelajaran itu student center, bukan lagi sebagai guru, sebagai pusat pembelajar. Kemudian bagaimana juga menilai, kalau sekarang namanya asesmen, asesmen kognitif, asesmen afektif, dan seterusnya. Ini yang berkaitan dengan kompetensi pedagogi. Kemudian bagaimana kompetensi kepribadian itu harus dikuasai oleh kita sebagai guru nanti. Termasuk di dalamnya seorang guru itu, karena kita sebagai guru, kalau dalam istilah Jawa itu digugu dan ditiru, yang harus diteladani, yang harus dicontoh oleh siswa. Untuk itu, sikap perilaku kita, tingkah laku kita, secara tidak langsung itu diamati oleh anak-anak kita di kelas. Dimanapun kita berada, itu pasti jadi bahan pantauan mereka. Ketika bapak gurunya merokok, nah, secara tidak langsung itu memberikan contoh kepada anak. Ketika ibu gurunya menggunakan lipstik, make up yang berlebihan, itu pasti menjadi pantauan anak. Bagaimana berbusananya, sehingga kepribadian kita haruslah bisa ditiru dan bisa dilaksanakan oleh anak-anak. Jangan sampai kita meminta anak untuk tidak merokok, tapi gurunya, alhamdulillah, saya tidak merokok, sehingga kalau saya menyampaikan jangan merokok, berarti bisa dicontoh oleh anak-anak. Gitu. Termasuk juga nanti ketika eh, zaman saat ini tidak dipungkiri kita sudah canggih, sosmed itu sudah tidak ada yang tidak punya, insya Allah punya semua, siswa juga sama punya. Nah, bijak-bijaklah dalam menggunakan sosial media. Karena kalau dulu ada istilahnya mulutmu harimaumu, sekarang jarimu harimaumu. Berhati-hatilah, waspada dalam bersosial media. Itu terkait dengan kepribadian, harus menjadi teladan dengan akhlak kita, kepribadian kita. Emosi juga sama, harus jaga emosi. Jangan mudah terpancing emosi ketika ada siswa yang tidur di kelas, harus baik-baik. Apalagi saat ini
terkait dengan kebebasan dalam bersosial media, apa-apa diupload, apa-apa diunggah. Bijaklah untuk menghadapi seperti itu. Karena tidak semua siswa misalkan tidur di kelas, nah berarti kita harus mencari kira-kira apa pengaruhnya gitu, apa yang menjadi penyebabnya, solusinya seperti itu. Terkait juga dulu dalam kegiatan guru penggerak tidak ada yang salah siswa itu. Yang salah itu kita belum tahu apa posisi mereka. Ketika diselidiki ke temannya, ke rumahnya, ke orang tuanya, dia ikut jualan di pasar. Kebetulan dulu saya tinggal ngajar di SMP 1 Cikampek, dekat dengan pasar. Siswa itu ikut orang tuanya jualan di pasar sampai jam 4 subuh pulang, tidur sebentar, mandi, berangkat. Sampai sekolah tidur gitu. Kalau dulu kan dimarahin, tapi kita kalau belum tahu. Kalau sudah tahu, bisa diajak ngobrol, bisa didiskusikan dengan orang tua. Itu terkait dengan kompetensi kepribadian. Terkait dengan kompetensi sosial. Nah, ini bagaimana nanti seorang guru, jadi guru yang ideal itu tidak hanya kita sebagai orang yang paling bisa, karena kita ada dalam lingkup satu komunitas kecil di kelas. Lebih besar lagi ada satu lingkup sekolah. Lebih luas lagi ada lingkup masyarakat. Sehingga kemampuan seorang guru di sini, kemampuan bagaimana bersosialisasi dengan siswa, bagaimana bersosialisasi dengan sesama rekan guru, satu rumpun bahasa Indonesia, satu lingkup mapel, satu sekolah misalkan, atau mungkin beberapa mapel dalam satu sekolah. Kalau dulu ada namanya MGMP, kalau sekarang istilahnya ada komunitas belajar. Nah, ini kita sebagai seorang guru harus mampu bagaimana beradaptasi dengan itu. Itu. Jadi jangan kalau ada istilah jangan suka pada posisi itu. Kalau sudah posisi nyaman istilahnya. Jadi jangan hanya terpaku pada posisi nyaman. Kita harus selalu berkembang sosialnya di sana. Jadi harus bagaimana menghadapi orang tua juga itu suatu keterampilan kita sebagai seorang guru. Termasuk tadi ya kalau ada anak yang istilahnya kalau dalam tanda kutip troublemaker, nah bagaimana harus dicari solusinya bersama-sama, tidak hanya seorang guru dan siswa sekolah, tapi juga orang tua dan masyarakat. Kemudian yang keempat, kompetensi profesional. Kompetensi profesional ini juga eh, nanti akan terlihat ini, bagaimana kemampuan guru dalam memahami sebuah materi. Karena keprofesional kita juga nanti terlihat di sini, bagaimana kita menyampaikan materi kepada siswa, bagaimana kita membuat perencanaan materi, kemudian diaplikasikan dalam menerapkan di kelas kita. Nah, tadi juga di awal ada istilah asesmen juga. Nah, ini saling saling terkait dan saling terhubung. Kompetensi profesional sehingga seorang guru harus bisa memahami bagaimana gaya belajar siswa, bagaimana karakter siswa, termasuk juga bagaimana kurikulum yang selalu berubah. Sebelumnya masih kita kenal dengan kurikulum 2013. Sudah beberapa mau menjelang paham berubah menjadi kurikulum merdeka. Sekarang berubah ada lagi ada istilah deep learning dan yang lainnya. Nah, itu adalah suatu proses, suatu hal yang tidak bisa dipungkiri. Karena kurikulum itu untuk perkembangan dan kemajuan dalam pendidikan selalu berubah itu hal yang wajar tentunya. Nah, inilah kita sebagai seorang guru nanti, Anda semuanya sebagai calon guru dan mudah-mudahan nanti menjadi guru yang diharapkan sebagai guru yang ideal bisa memiliki keempat karakter ini yang selalu tertanam dan melekat pada diri kita sebagai seorang guru. Kemudian sesuai dengan tadi yang disampaikan di awal judul, ada istilah pemimpin pembelajaran. Terkait dengan pemimpin pembelajaran, kita sebagai seorang guru nantinya diharapkan bisa menumbuhkan
tumbuh kembang siswa yang holistik. Kalau saat ini istilahnya guru itu harus bisa membimbing mendidik siswa sesuai dengan perkembangan kodrat alam dan kodrat zaman. Kalau dalam apa istilahnya filosofi Ki Hajar Dewantara dan guru penggerak seperti itu. Dan itu memang tidak bisa kita pungkiri. Ketika zaman saya dulu belajar, ketika dipukul dengan penggaris, dilaporkan ke orang tua, malah kita yang dimarahin. Kalau sekarang berbeda. Zamannya sudah sosial media, zamannya sudah berbeda, berubah. Tidak bisa ditegur dengan marah, dengan emosi. Justru malah akan tidak bisa mereka. Harus dengan kelembutan dan berbagai pendekatan yang mungkin itu perlu kepribadian tadi. Perlu bagaimana bersosial, bagaimana keprofesional kita sebagai pendidik. Karena secara keseluruhan, secara holistik, itu yang menjadi apa istilahnya harapan yang menjadi tuntutan kita sebagai seorang guru, sebagai seorang pemimpin dalam pembelajaran ini. Karena pada akhirnya kita sebagai guru adalah paling tidak sebagai bisa dikatakan istilah saya raja kecil dalam satu kelas gitu, yang disampaikan. Tapi kalau bukan suatu otoriter, tapi suatu saat sebagai pemimpin pembelajaran ini harus bisa merangkul dan bisa menerima masukan dari siswa. Sehingga dalam pembelajaran kita diajarkan bagaimana refleksi diri kita sebagai seorang guru, refleksi pembelajaran yang kita sampaikan materinya kepada para siswa. Nah, jadi biasanya kalau dalam rangkaian pembelajaran itu kan ada istilah pembuka, ada materi inti, ada materi penutup. Nah, di akhir itu selalu ada refleksi itu harusnya. Dan itu mungkin beberapa guru rajin melaksanakan refleksi. Ketika kita nanti, Anda sebagai seorang guru nanti melakukan refleksi itu menjadi suatu kebiasaan, maka itu akan menjadi apa istilahnya senjata kita untuk memperbaiki diri. Ketika merencanakan, oh tadi kita merencanakan seperti ini, tapi prakteknya itu tidak terpakai. Maka sebagai guru harus pintar bagaimana caranya agar pembelajaran tetap berlangsung. Dengan cara yang lain, dengan dadakan yang lain seperti itu. Itu harus bisa aktif dan proaktif tadi. Karena kalau istilah dulu eh, kelakarnya seorang dalang tidak akan kehilangan lakon. Seorang guru pun tidak akan kehilangan materi dan cara untuk bagaimana menyampaikan materi itu kepada siswanya, kepada muridnya. Sehingga apa yang direncanakan, apa yang dikuasai oleh kita itu bisa tersampaikan, bisa terimplementasikan dalam pembelajaran. Sehingga dengan adanya masukan dari siswa, sehingga ada refleksi kita terhadap pembelajaran, terhadap siswa, dan siswa merefleksi guru, itu akan terwujud istilahnya. Suatu, eh, apa, kalau dalam istilah itu, jadi tidak hanya guru sebagai pusat pembelajar, tapi kita juga harus menerima masukan, menerima usulan. Sama juga nanti kaitannya dengan proyek kepemimpinan yang Anda buat, yang Anda sampaikan, itu harus menerima masukan suara siswa seperti apa. Demokratis istilahnya ya. Misalkan dalam kelas pembelajaran, Pak, saya pengen nanti belajar game seperti kemarin misalkan. Nah, game apa ini kira-kira? Kalau game itu terus biasanya bosan, ada game yang baru, ada pembaruan-pembaruan baru. Terus kaitannya dengan ada diskusi kelompok misalkan. Berkelompok dengan silakan milih kelompok. Nah, itu tidak bisa. Kita harus menentukan teknik yang tertentu. Bisa dengan kocokan kertas, kupon, angka, bisa dengan tunjuk kepala, tunjuk angka, silakan. Jadi harus terpecah, harus kita pilih dulu nih. Jangan yang pinter kelompok dulu, yang kurang pinter kelompok sendiri. Nanti akan ada kesenjangan di sana. Sehingga kita sebagai guru harus mampu memilih mana ini siswa yang
kira-kira mampu untuk berkelompok dengan si A, si B gitu. Jadi kemampuan kita di sana. Itu nanti, nah terkait dengan mungkin kalau dikaitkan dengan program inovasi yang Anda buat, tentu tidak terlepas dari yang namanya profil pelajar Pancasila itu nanti. Yang ada 6 itu ya, termasuk ada yang namanya kerjasama gotong royong, terus kreativitas dan yang lainnya. Bernalar kritis itu. Ini kita sebagai seorang pemimpin pembelajaran juga harus paham itu semuanya. Mudah-mudahan itu nanti eh, tampak dan terlihat dalam proyek inovasi yang Anda buat. Lanjut. Nah, ini tadi yang perlu kita pahami bahwa ini yang harus tertanam dalam diri kita. Bahwa sebagai seorang guru, kita diposisikan sebagai profesi, profesi mulia. Di agama pun sama. Salah satu profesi mulia yang diharapkan itu adalah kita sebagai guru atau ulama dan yang lainnya. Itu ya, itu yang kita tanamkan dulu bahwa dengan tertanam itu akan muncul kebanggaan dalam diri kita. Mudah-mudahan dengan bangganya diri kita sebagai seorang guru itu memberikan motivasi kita dalam mengajar. Terus ilmu yang kita dapatkan, yang kita sampaikan kepada siswa tidak hanya sebagai transfer ilmu. Kita dapatkan misalkan dalam bahasa Indonesia ada imbuhan, imbuhan ber nanti seperti ini, imbuhan meng nanti seperti ini, fungsi bentuknya, alomorf dan terusnya. Kalau hanya transfer ilmu, kita masih kalah dengan apa sekarang ada AI ya, Artificial Intelligence, Google. Itu kita masih kalah dengan itu. Tapi keberadaan kita masih jauh lebih dibutuhkan daripada Google dan AI itu, AI. Nah, kita sebagai guru tidak hanya mengajar tapi mendidik. Nah, ini yang tidak bisa dilakukan oleh ChatGPT, oleh AI, oleh yang lainnya, oleh Google tidak bisa mereka mendidik. Jadi ketika kita mengajar, misalkan ada anak yang sambil keliaran di kelas, berkeliling kelas seperti yang terlalu aktif. Nah, bagaimana kita untuk menegur, untuk mendidik mereka agar menjadi anak yang baik dalam tanda kutip dalam pembelajaran. Itulah fungsinya kita sebagai guru. Maka keberadaan kita nanti sebagai seorang guru itu yang dibutuhkan. Jadi jangan diikuti nanti kalaupun sudah terjun ke lapangan, di ruang guru pas ketika istirahat, ketika bel masuk, kita masih santai dengan menikmati sarapan pagi, menikmati makan siang, menikmati yang lainnya, diskusi. Nah, jangan diikuti seperti itu. Jangan sampai terjadi pada diri Anda nanti. Jadilah contoh. Bel masuk, langsung masuk. Itu harapannya. Sehingga tadi disampaikan di awal, mudah-mudahan dengan ini Anda sebagai guru yang ideal yang diharapkan. Dengan keempat kompetensi yang tadi sudah dipegang, dikuasai oleh kita sebagai guru, tidak hanya mengajar, yakinkan pada kita bahwa kita adalah profesi yang dibutuhkan oleh mereka untuk memajukan pendidikan dan karakter para generasi penerus kita. Tadi. Itu ya. Dan tidak ada murid yang tidak bisa. Saya tidak mengatakan, tapi tersampaikan, tidak ada murid yang bodoh gitu. Tapi saya ganti tidak ada murid yang tidak bisa gitu. Sehingga kita sebagai guru harus bisa memanusiakan murid. Ketika ada anak yang terlambat, tidak bisa dihukum, harus ditanya dulu alasannya kenapa. Ketika ada yang tidur di kelas, ketika tidak mengerjakan PR, ada solusinya, ditanya. Kalau dalam istilah saat ini ada istilah kucing, ada istilah
yang lainnya dalam kurikulum Merdeka. Mudah-mudahan itu bisa dipahami oleh kita semuanya. Mudah-mudahan ketika kelak menjadi seorang guru yang sudah terjun langsung ke lapangan, itu bisa menjadikan kita sebagai guru yang diharapkan, guru yang menurut kita bisa membanggakan diri kita sendiri ketika mengajar. Sampai sini dulu kira-kira. Ada yang perlu disampaikan atau perlu didiskusikan bersama? Kalau materi mungkin dengan kompetensi, 4 kompetensi tadi, saya yakin bisa dipahami dan sudah tertanam dalam diri kita bahwa keempat kompetensi ini itu yang harus kita miliki terkait dengan itu. Terkait dengan ini, nah kalau di sekolah-sekolah banyak terkait dengan profil pelajar Pancasila, sekarang ada istilahnya P5, dan mungkin saat ini P5 itu sudah bukan suatu keharusan lagi. Apalagi ditambah dengan kebijakan-kebijakan saat ini tidak diizinkan lagi sekolah, guru untuk meminta partisipasi sumbangan dana kepada orang tua dan siswa. Sehingga nanti perlu kreativitas kita dan sekolah untuk melaksanakan kegiatan itu. Terkait dengan profil pelajar Pancasila, P5, proyek-proyek dan yang lainnya. Karena dikatakan dengan proyek itu yang terbayang, yang terngiang dalam telinga masyarakat, karena proyek itu nanti pasti ada hasilnya, ada untungnya gitu. Padahal kan tidak seperti itu ya. Terkait dengan proyek ada yang gerakan literasi sekolah, ada yang proyek demokrasi, ada proyek kearifan lokal, kebinekaan global dan yang lainnya. Itu semuanya eh, untuk terkait dengan keenam aspek dimensi profil pelajar Pancasila itu. Bagaimana menumbuhkan akhlak seorang siswa, bagaimana ketakwaannya kepada Tuhan, bagaimana kerjasama kelompoknya. Itulah mudah-mudahan nanti dalam karya inovatif yang akan disampaikan oleh rekan-rekan semuanya, itu nanti termuat di sana, itu nanti akan menjadi suatu hal yang terimplementasi, sehingga apa yang menjadi inovasi, yang menjadi inovatifnya para siswa, para Anda sebagai guru, itu bisa terlihat di situ. Dan tentunya tidak bisa kita sendiri, harus ada kerjasama. Tidak bisa saling menunjuk, ini tugasnya, ini tidak bisa. Harus ada kerjasama. Guru pun tidak ada yang merasa super. Ketika ada yang merasa super, suatu saat itu akan menjadi bumerang bagi kita. Tidak ada yang unggul, tidak ada yang lebih pokoknya. Jadi harus selalu mawas diri, harus selalu ditanamkan dalam diri bahwa kita dalam suatu lingkup komunitas kecil, ekosistem di sekolah itu ada saling ketergantungan. Gitu ya. Jadi ketika nanti di lapangan, mudah-mudahan dengan kemampuan dan apa istilahnya, kita yang sudah tertanam baik, mudah-mudahan tidak ter tidak ikut arus yang tidak baik. Yang sudah baik, lakukan itu. Kalau di kampus diajarkan, kalau misalkan ketika Anda di sekolah yang ditempati untuk belajar, diajarkan komunitas yang baik, ikuti yang baik. Harus selalu berubah, harus selalu berkembang. Jangan hanya terfokus pada apa yang sudah didapatkan, apa yang sudah dikuasai. Jangan hanya terfokus, jangan hanya bangga pada itu. Harus selalu berkembang, berubah. Karena ketika kita selalu berubah, kita selalu berkembang, kita selalu mau belajar, seorang guru tidak bisa belajar selesai materi. Misalkan saya menguasai tentang materi bagaimana unsur intrinsik. Kalau di SMP ya, SD, SMP nanti materinya selalu berbeda. Unsur intrinsik cerpen, unsur intrinsik novel, unsur intrinsik puisi. Kita mampu seperti itu. Tapi suatu saat ketika di kelas A, belum tentu di kelas yang lainnya. Kelas 7 belum tentu dengan kelas 8.
Materinya itu selalu berubah. Jadi harus selalu harus selalu menambah kemampuan kita. Kita paham dalam aplikasi, misalkan dalam asesmen, dalam pembelajaran kita memanfaatkan kuisis misalkan, atau mungkin aplikasi yang lain apa dalam pembelajaran. Kan harus menyenangkan membelajarkan itu. Jangan terpaku, saya ini aja sudah paham, sudah enak. Nah, itu harus ada perkembang. Seperti itu. Mudah-mudahan itu nanti bisa diterapkan. Jadi yang intinya jangan hanya fokus pada yang sudah didapat. Harus selalu meningkat. Sehingga dengan kita meningkat kemampuan kita, kompetensi kita, tentu akan meningkatkan juga diri kita sendiri. Entah itu nanti bisa mewarnai suatu kelompok itu. Jadi jangan hanya di belakang, harus harus di depan. Itu ya. Itu mungkin sekilas sedikit sharing berbagi yang mungkin bisa saya sampaikan untuk kesempatan hari ini sambil nanti lanjut diskusi. Kalaupun misalkan kurang waktu untuk diskusi saat ini, boleh alamat sekolah saya ada, alamat rumah saya ada, nomor HP komunikasi nanti boleh di-share ke rekan-rekan semuanya. Insya Allah saya akan meluangkan waktu untuk berkomunikasi dan memanfaatkan kesempatan untuk diskusi dengan Anda semuanya. Oke, baik. Sebelum Terima kasih banyak ya, kepada Bapak Imam Syafi'i yang telah izin, memberikan materi dan memaparkan materi yang luar biasa sekali. ya, Dengan apa? Karena talkshow pada pertemuan kali ini adalah proyek kepemimpinan. Tadi kita juga dijelaskan bahwa seorang guru juga harus memiliki sebuah kepemimpinan. Bukan hanya dalam pembelajaran, tapi juga dalam segala hal. Apalagi kita seorang guru, proyek kita justru akan mencerdaskan bangsa. Oke, ini saya selanjutnya tutup untuk ya. Oh, oke Bapak, terima kasih Belum ditutup. banyak. Takut dibuka nanti gak ditutup gak enak nih. Ke pasar Ah, membeli pepaya bersama istri naik sepeda. Cukup sekian paparan dari saya. Semoga bermanfaat untuk Anda semuanya. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kirain mau ada sesi diskusi dulu Bapak tanya jawab, ternyata langsung ditutup. Oh, enggak, Baiklah. enggak, silakan. Kalau ada, silakan. Oke, untuk mengefisiensikan waktu ya Pak ya, boleh kita dilanjutkan dengan pemaparan proyek-proyek. Tadi kan sudah dijelaskan bahwa seorang guru itu harus menjadi yang terbaik lah ya untuk peserta didiknya sehingga salah satu proyek kita yang telah kita garap di setiap kelompoknya, yang kebetulan kita dibagi menjadi 3 kelompok dan setiap kelompok memiliki proyek dan bertujuan untuk perkembangan peserta didik juga. Nah, eh, langsung saja sebelum kita masuk ke pemaparan proyek tiap kelompok, apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu pada Bapak Imam Syafi'i, teman-teman? Boleh yang ingin bertanya bisa angkat tangan pakai menggunakan icon atau langsung saja on cam dengan mengenalkan diri, gitu, dengan memperkenalkan diri. Oke, teman-teman, bagaimana? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Iya, bagaimana? Sudah di luar kepala semua sepertinya. Kak Saya Mia izin Resti, Teh Bara. silakan. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Sebelumnya terima kasih untuk pemaparan materinya. Saya izin bertanya. Tadi saya menangkap yang Bapak katakan bahwa dalam pembelajaran kita tidak boleh membeda-bedakan siswa ya Pak. Seperti siswa yang pintar hanya belajar dengan yang pintar gitu. Dan yang kurang belajar dengan ya gitu. Terus lebih baiknya adalah eh, guru lebih bijak. Nah, kebetulan Pak, dalam materi kuliah kami itu ada pendekatan pendekatan pembelajaran yang diajarkan yaitu teaching at the right level, mengelompokkan siswa berdasarkan tingkat kemampuan mereka.
eh, yang jadinya siswa itu belajar berdasarkan kelompok perlu bimbingan, mahir, dan sangat mahir. Ada dan eh, melalui pendekatan tersebut, siswa jadi dikelompokkan berdasarkan kemampuannya dan menerima perlakuan pembelajaran yang berbeda. Seperti untuk kelompok yang perlu bimbingan, mendapatkan bimbingan yang lebih intensif dari guru dan memiliki materi yang lebih sederhana untuk mereka pelajari. Dan kemudian untuk siswa yang mahir dan sangat mahir itu memiliki tantangan pembelajaran yang lebih berbeda dengan yang perlu bimbingan tadi. Nah, kemudian kami juga sudah sempat mengimplementasikan pendekatan tersebut di sekolah, dan benar saja bahwa respons dari siswa itu sendiri, mereka kaget saat dikelompokkan seperti itu. Uh, Kami juga sempat mendiskusikan di kelas bagaimana baiknya untuk menerapkan pendekatan teaching at direct level ini agar siswa itu tidak merasa dibeda-bedakan dan memahami bahwa itu merupakan salah satu strategi untuk mereka belajar sesuai dengan kemampuan mereka. Nah, dari mungkin melalui kesempatan kali ini saya dapat belajar dari Bapak terkait hal yang menjadi persoalan tadi. Terima kasih, Bapak. Oke, terima kasih pertanyaannya. Boleh silakan kepada Bapak Imam Syafii yang terhormat untuk menjawab. Izin jawab ya. Kalau untuk teori, ketika nanti di lapangan dipraktekkan pembuktian, nanti ada pembuktian teori nih. Tapi ketika di lapangan, teori itu bisa kita lepaskan. Tapi dipraktekkan sebenarnya sesuai juga sebenarnya. Nah, ketika kita berbicara dengan kurikulum 2000, kurikulum Merdeka, ada istilahnya namanya asesmen diagnok, asesmen diagnostik, nah, sampai asesmen diagnostik. Jadi eh, penilaian awal, pengamatan awal terhadap siswa ini, bagaimana siswa. Misalkan dalam bahasa Indonesia kalau sharing aja ya, kita sharing ya, kita tidak bahas teori nih. Eh, Ketika saya mengajar dulu bahasa Indonesia, saya ngetes anak bisa baca apa tidak, dan semua kelas itu bisa terketahui, terdeteksi si A bisa membaca atau tidak. Jadi satu teks bacaan sesuai dengan materi awal itu, setiap siswa dari samping ke samping kanan, samping kiri, ke depan, belakang silakan baca satu kalimat berantai gitu. Jadi misalkan Neng Barokatus sekarang nih baca satu kalimat awal, sampai titik selesai. Lanjut Neng Rena satu kalimat selesai, dan seterusnya, begitu seterusnya. Nah, dengan seperti itu kita akan mengetahui siapa siswa kita yang kita ajar mampu membaca atau tidak. Itu salah satu trik yang biasa saya lakukan ketika saya mendeteksi siswa yang saya ajar bisa membaca atau tidak. Kemudian ketika menulis nih, ketika pelajaran menulis, kan biasa siswa diminta menulis atau mencatat yang penting. Ketika ketika kita menyampaikan dan itu disampaikan di awal, silakan catat apa yang saya sampaikan dan sekiranya itu perlu. Nah, ketika kita mencatat, serius kan kita seperti itu. Ketika membaca, misalkan ketika membaca buku teks salin paragraf satu yang termasuk paragraf pokok, tulis. Bisa menulis dia. Ketika kita mencatat di papan materi, mereka bisa menulis. Tapi ketika kita menyampaikan, kita mendikte ke anak, kita membacakan soal, mereka langsung menulis langsung. Nah, itu ketahuan nanti. Si A bisa menulis lancar dan rapi. Si B diam saja, misalkan. Nah, ketika diam, kita harus tahu
Maka kalau kita di depan kelas kan sudah teralami oleh Anda semua. Kalau kita di depan kelas itu kita bisa melihat ke seluruh ruang kelas, siswa A, si B, dan yang lainnya. Nah, ketika kita menyampaikan mendikte siswa, ada anak yang diam saja, yang seolah-olah bengong diam, menunggu. Nah, itu kita dekatin. Kenapa nggak nulis? Nanti pinjam teman, Pak, dicatat di rumah. Ada seperti itu. Itu pengalaman-pengalaman pribadi saya ya. Nah, ketika itu ketahuan, coba tulis namamu. Nulis dia dengan format kata yang acak-acakan. Misalkan namanya imam itu jadi ina, ima, ida, dan terusnya. Jadi tidak terbaca sebagai imam gitu. Misalkan namanya Mita, tidak jadi nama Mita, namanya nggak jadi lain gitu. Nah itu terlihat, terdeteksi, oh ternyata si anak ini belum bisa menulis, bisa menyalin dari tulisan dari buku paket atau dari papan ke buku catatannya. Tapi ketika kita menyampaikan materi, dia tidak bisa menulis. Berarti dia pemahamannya belum. Nah, ketika hal itu ada, kita ketahui, maka satu yang kita lakukan sebagai seorang guru nanti, kita harus membimbing dia, berikan waktu kita luang, entah itu ketika belajar, ketika sudah menyampaikan materi, anak kan sudah berkelompok bekerja. Nah, kita deketin dia, coba belajar baca, coba belajar nulis. Kalau malu, panggil ke ruang BP, ke ruang kelas kita, kalau misalkan ke kantor kita, diskusi dengan orang tuanya. Bu, anak putra putri ibu ternyata belum bisa membaca, belum bisa menulis. Itu juga nanti disampaikan ke rekan guru yang lain. Ketahuan, ketika belum bisa membaca, ketika belum bisa menulis, itu pasti materi yang lainnya, pelajaran yang lain juga akan bermasalah tentunya gitu. Pemahaman mereka juga pasti. Nah, untuk yang seperti ini, kita tidak usah memaksakan. Misalkan target pembelajarannya, tujuan pembelajarannya adalah siswa mampu menemukan unsur intrinsik cerita, misalkan. Nah, berarti jangan diharapkan mereka untuk menemukan, membaca aja belum bisa, menulis saja belum bisa, tidak akan mungkin dia mencapai untuk menemukan gitu. Nah, ubah untuk dia, siswa menuliskan unsur intrinsik. Nah, kalau menulis kan bisa melihat temannya, bisa mencontoh temannya secara berkelompok tadi dengan cara seperti itu. Jadi tujuan pembelajarannya harus dipisahkan, dibedakan. Meskipun harapannya itu, tapi untuk yang seperti ini ada spesial sendiri oleh kita. Jadi targetnya harus diturunkan. Harusnya targetnya level fase D, misalkan turun dari fase C atau fase B. Itu dibolehkan. Gitu ya. Jadi untuk mengetahui saja nih cara membaca dan menulis nih. Untuk pintar dan tidaknya, kalau kita memberikan tugas secara online, jadi pengalaman kami dulu ketika dalam daring, anak yang pintar itu justru kalau nilai ketika ujian di Google Form, nilainya paling jelek. Anak yang nggak bisa apa-apa ketika pelajaran online, pelajaran daring masa COVID itu nilainya 100, nilai 90. Karena mereka pintar dalam menggunakan aplikasi gadget mereka, HP mereka. Nah, anak yang pintar ini dia nggak punya HP, nggak main HP. Yang pintar main HP, dia searching di Google jawaban itu. Jadi nilainya 100, nilai 90 itu hal yang sangat mengherankan, kaget. Di sekolahnya, diem sekolahnya nggak bisa, kalau ditunjuk ke depan nggak bisa. Tapi nilainya 100, nilainya 90 gitu. Tapi ya justru yang pintar, nilainya malah kurang gitu. Nah, itu banyak hal, banyak faktor. Maka ketika mengelompokkan siswa dalam belajar, nah kita harus paham dulu nih, ketika sering tampil, ketika sering berdiskusi dengan kita sebagai guru, materi tugas terjawab dengan baik. Nah, itu kan terlihat kalau kita pasti paham nanti. Kalau suatu saat dengan perkembangan pengalaman kita akan tahu, oh ternyata ini pinter, bener-bener pinter. Ini pinter karena nyontek, ini pinter karena dari orang lain, ini pinter karena dibantu orang tua, dan seterusnya. Itu kita akan paham. Ini dulu nih terkait dengan pengelompokan ya, terkait dengan apa istilahnya pendeteksian dini bagaimana siswa kita. Kalau dalam kurikulum Merdeka ada asesmen diagnostik, itu ketahuan nanti seperti itu caranya. Mangga, itu dulu yang saya sampaikan. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya. Gimana, Teh Mia, jawabannya? Apakah sudah cukup atau masih ada pertanyaan yang lain? Baik, terima kasih Bapak. Saya sudah insya Allah menangkap dengan baik apa yang Bapak sampaikan.
Terima kasih Ada? penjelasannya. Sudah, Teh Bara. Oke, sudah cukup Bapak. Kembali lagi saya ucapkan terima kasih atas jawabannya. Dan selanjutnya ada sesi untuk teman-teman memaparkan proyeknya. Nah, dipersilakan untuk disiapkan ya. Kelompok satu memaparkan proyeknya untuk waktunya 10 sampai 15 menit untuk mengefisiensikan waktu agar setelah pemaparan proyek kelompok satu sampai kelompok 3 kita buka sesi tanya jawab dan diskusi bersama Bapak Imam Syafi'i juga sebelum kita tutup. Oke, kepada kelompok satu dipersilakan. Baik, terima kasih Teh Bara. Sebelumnya saya akan uh, berbicara terlebih dahulu terkait proyek dari kelompok satu. Sebelumnya, saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mia Resti Fauji, perwakilan dari kelompok satu yang beranggotakan Mbak Astuti, Teh Elia, Fahriza, Mia, dan Rena, berlima. Kami eh, melaksanakan proyek di Sekolah SMA Negeri 1 Teluk Jambe Timur, Karawang, yang depan Unsika. Kebetulan terkait proyek yang kami kembangkan, yaitu terkait jurnal literasi. Sekilas ke belakang terlebih dahulu, latar belakang kami memilih proyek jurnal literasi ini dari adanya program Gerakan Literasi Sekolah di SMA Negeri 1 Teluk Jambe Timur, yang mana dalam pelaksanaannya itu masih perlu em, inovasi atau pemantauan untuk siswa dalam kegiatan berliterasi. Nah, saat kami PPL di sana, kami juga ikut dalam program tersebut. Setiap hari Selasa, kami ikut berkeliling memantau siswa-siswi untuk melaksanakan literasi sekolah. Itu sekitar 15-20 menit sebelum jam pelajaran. Nah, saat pelaksanaannya itu, di sini beragam siswa, ada yang malah jajan, bercanda di kelas, dan tidak tertib berliterasi atau membaca buku. Dari itu kami eh, terdapat sebuah ide untuk proyek ya mengembangkan jurnal literasi untuk meningkatkan produktivitas literasi siswa. Jurnal literasi ini bertujuan untuk menghadirkan inovasi dalam program gerakan literasi sekolah melalui jurnal literasi sebagai alat bantu siswa dalam mencatat dan merefleksikan kegiatan literasi mereka. Siswa dapat lebih bertanggung jawab dan konsisten dalam membaca, karena mereka memiliki alat untuk mencatat progres mereka. Kebiasaan literasi juga insya Allah melekat pada siswa bukan hanya di sekolah saja, melainkan juga dalam keseharian mereka. Guru dan tim GLS memiliki data konkret untuk menilai efektivitas program literasi dan menyesuaikan strategi ke depan. Jadi, jurnal ini dapat menjadi pegangan siswa untuk tetap produktif dalam berliterasi, baik di sekolah maupun di rumah, dan juga dapat menjadi bukti untuk tim GLS dan guru sendiri bahwa siswa melakukan literasi. Manfaatnya diantaranya yaitu meningkatkan minat membaca, melatih keterampilan literasi, membantu monitoring kemajuan membaca, mendorong tanggung jawab dan kemandirian, meningkatkan daya ingat dan kemampuan menulis, menjadikan literasi sebagai bagian dari budaya sekolah, dan membantu siswa mengembangkan preferensi bacaan. Adapun terkait peran-perannya, karena kami hanya berlima, jadi perannya itu ada ketua, yaitu Mia Resti Fauji, saya sendiri, lalu sekretaris, Mbak Astuti, bendahara Teh Elia, divisi humas Mas Fariza, dan dokumentasi oleh Rena. Adapun alurnya, kami merumuskan di minggu pertama adalah kegiatan perancangan, finalisasi, dan pencetakan jurnal yang dimulai di minggu depan tanggal 10 sampai 14 Maret, kemudian sosialisasi kepada siswa dan guru di minggu kedua 17 sampai 21 Maret, dan mudah-mudahan karena sekarang sedang ada Ramadan, jadi KBM itu kan tidak seperti hari-hari biasanya.
Mudah-mudahan kami dapat menyesuaikan jadwal dengan jadwal pesantren di sekolah pesantren kilat. Kemudian ada implementasi dan pemantauan. Nah, ini siswa sudah mulai mengisi jurnal literasi dari setelah sosialisasi ini. Selama mereka menggunakan jurnal, kami pantau. Kemudian nanti di akhir ada evaluasi dan rencana tindak lanjut. Kami juga mengadakan acara puncaknya, siswa memaparkan hasil refleksi mereka, yaitu dalam acara show up. Nanti kelas yang kita jadikan sasaran akan menampilkan refleksi hasil bacaannya di sekolah. Dan kami akan membuat hadiah untuk mereka. Seperti itu. Secara keseluruhan, alur ini kami laksanakan selama 8 minggu setelah kami UTS sampai UAS. Seperti itu, insya Allah. Baik, itu mungkin eh, untuk proyeknya. Izin bertanya juga mungkin kepada Bapak untuk sesi diskusi, apakah inovasi kami ini ada masukan dari Bapak atau ada saran? Gitu. Terima kasih, Teh Bara. Terima kasih, Bapak. Oke, baik. Terima kasih untuk kelompok satu. Nah, untuk Pak Imam sendiri ingin langsung memberikan saran dan kritikannya langsung atau menunggu nanti setelah proyek dari kelompok tiga? Eh, langsung boleh, mau bertiga boleh. Tapi lebih enak Oke. menyampaikan ya. Tertangkap tadi materinya GLS dan itu di sekolah-sekolah karena program dulu ada WJLRC ya, West Java Leader apa? Read, read WJLRC, Reader Challenge atau apa lupa. Ada gerakan literasi sekolah. Sekalian ya nanti ya. Apa satu-satu terfokus? Oke, Pak. Untuk mengefisiensikan waktu lebih enak sekalian sih di akhir. Jadi Ya, nanti waktu diskusinya lebih panjang. Nanti biar teman-teman terfokus ya. diberikan waktu berarti 10 menitan untuk memaparkan. Baik. Oke, baik. Setelah kesepakatan ini dipersilakan pada kelompok 2 untuk memaparkan materinya. Oke, terima kasih untuk moderator. Saya Lisnawati Dewi dari kelompok 2 dan rekan saya nanti Pak Dimas yang akan memaparkan materi mengenai proyek warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di kelompok 2 ini kita akan melakukan proyek kepemimpinan mengenai antologi puisi di SMA Negeri 4 Karawang. Nah, kebetulan sekali karena memang kita ditempatkan di kelas 11 ya, yang dimana materinya itu mengenai puisi. Jadi memang proyek kepemimpinan ini sangat cocok gitu untuk bisa kelompok kami laksanakan. Nah, untuk yang pertama di sini ada tujuan proyek. Di sini pertama ada tujuan proyek, yaitu di mana meningkatkan minat literasi dan kreativitas siswa. Nah, hal ini juga berhubungan gitu ya Pak, seperti yang telah Bapak katakan mengenai profil pelajar Pancasila yang di mana siswa mampu bergotong royong gitu Pak, bekerja sama setiap siswa membuat puisi yang dimana antologi buku ini tidak akan berjalan dengan lancar atau sukses menjadi suatu buku jika setiap siswanya tidak ada kerjasama. Nah, selanjutnya untuk meningkatkan juga kreativitas siswa, yaitu kemampuan berpikir kreatif, di mana siswa membuat puisi, bagaimana memilih pemilihan katanya atau diksi atau majas dan yang lain sebagainya. Nah, selanjutnya di sini memberikan pengalaman menulis dan menerbitkan karya siswa. Jadi siswa ada suatu pengalaman bagaimana
dia menjadi seorang penulis gitu. Nah, selanjutnya membangun kebanggaan siswa terhadap karya sastra mereka. Jadi ada rasa bangga terhadap siswa sendiri karena mereka sudah mempunyai buku gitu, antologi buku puisi. Nah, selanjutnya di sini ada alur kegiatan. Oke. Nah, yang pertama sosialisasi proyek yang sudah kelompok 2 laksanakan yaitu berdiskusi dengan pihak sekolah dan guru mata pelajaran bahasa Indonesia. Dan mereka alhamdulillah menyetujui untuk dilaksanakannya antologi puisi ini. Nah, selanjutnya juga kita bersosialisasi kepada siswa di mana sudah siswa juga memang antusias dan untuk sekarang terkumpul ada 70-an puisi dari setiap siswa. Dan nanti puisi yang terbaik untuk siswa akan mendapatkan buku gratis dari kelompok 2 gitu ya, Pak. Nah, untuk yang kedua yaitu pembelajaran menulis puisi. Nah, sudah saya jelaskan tadi bahwa untuk kelas 11 ini belajar mengenai puisi. Jadi teknik penulisan puisi sekalian sama kelompok kita diajarkan kepada mereka karena setiap karena setiap kita mempunyai kelasnya masing-masing gitu. Nah, selanjutnya di sini ada penyuntingan dan desain buku. Nah, pembentukan tim editorial itu nanti sudah ditargetkan dan penyuntingan karya dan desain atau layout buku itu kita akan di Green Publisher atau penerbitannya bernama Green Publisher. Nah, selanjutnya ada penerbitan dan peluncuran buku. Nah, proses pencetakan ini nanti akan kami kirimkan kepada Green Publisher dan pasti di sana akan ada editor yang akan merevisi karyanya siswa. Dan yang terakhir di sini ada acara peluncuran. Nah, peluncuran ini akan kami jadikan gelar karya di akhir, yaitu setiap siswa yang memiliki karya terbaik akan dikasih buku tersebut secara gratis, dan kepada pihak sekolah juga, dan kepada guru bahasa Indonesia. Nah, terakhir ada hasil akhir, yaitu buku antologi puisi siswa kelas 11 di SMA 4 Karawang resmi secara terbit. Yang kedua, siswa mendapatkan pengalaman nyata sebagai penulis. Dan yang ketiga, guru dan pihak sekolah mendapatkan bahan ajar serta dokumentasi karya siswa yang bisa diwariskan ke angkatan berikutnya. Untuk pemaparan selanjutnya akan dipaparkan oleh Pak Dimas. Silakan kepada Pak Dimas. Ini bagian deliver ini ya. Deliver ini berarti setelah tadi proses-proses tadi awal ya, setelah materi disampaikan ke siswa ya. Oke. Untuk Pak Dimas gimana Ibu Lisna? Apakah sudah siap? Mungkin Pak Dimasnya sedang terkendala Sinyal? sinyal. Ya, akan saya lanjutkan. Oke, baik, Yang silakan. itu
mengenai deliver, yaitu di bulan April, minggu ke-1 sama kedua, itu ada finalisasi naskah buku, adanya pengeditan akhir, desain, sampul, dan penyusunan daftar isi. Nah, selama 2 minggu itu kami menargetkan hal tersebut sudah selesai. Nah, selanjutnya di April minggu ketiga sama keempat, yaitu mengajukan ke percetakan atau penerbitan, yaitu tadi Green Publisher. Nah, yang minggu ke-1 sama kedua di bulan Mei itu ada proses pencetakan dan distribusi buku ke siswa dan ke sekolah. Yang terakhir di minggu ketiga dan keempat bulan Mei yaitu peluncuran buku dalam acara sekolah, misalnya Hari Sastra Siswa atau sesi apresiasi karya. Nah, dalam acara tersebut buku tersebut ditampilkan dan dijadikan suatu karya siswa yang memang nyata gitu adanya. Baik, sekian dari kelompok saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih, Bu Lisna. Selanjutnya dipersilakan kepada kelompok 3. Oke, baik. Boleh minta tolong di share screen? Bukan. Baik, terima kasih. Baik, sebelumnya perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 3 ingin memaparkan hasil proyek kami, yaitu di mana kami mengerjakan proyek kepemimpinan tersebut di SMK Negeri 3 Karawang. Dengan judul proyek kami yaitu membuat media pembelajaran scrapbook untuk meningkatkan literasi siswa. Mengapa kami mengambil eh, media pembelajaran sebagai scrapbook untuk meningkatkan literasi siswa? Karena media tersebut dapat membantu siswa kelas 10 SMK Negeri 3 Karawang, di mana kami mengambil sampelnya yaitu di SMK 3 Karawang kelas 10 MP3. eh, Materi yang kami ambil untuk menggunakan media pembelajaran itu adalah teks biografi, guna untuk mengembangkan kemampuan membaca serta kreativitas siswa. Nah, tujuan proyek kami ini yaitu meningkatkan minat baca dan kebiasaan literasi siswa. Yang kedua, mempermudah pemahaman materi melalui visualisasi yang menarik, mendorong kreativitas siswa dalam mendesain dan menyusun materi pembelajaran. Selanjutnya, menciptakan lingkungan belajar yang kolaboratif dan interaktif dan mengoptimalkan penggunaan teknologi dan bahan daur ulang dalam pembelajaran. Manfaat kami mengangkat media pembelajaran scrapbook untuk melakukan proyek kepemimpinan ini, yaitu siswa akan lebih tertarik membaca dan memahami materi pembelajaran. Selanjutnya, siswa dapat mengekspresikan pemahaman melalui elemen visual, meningkatkan keterampilan berpikir kreatif serta kerjasama kelompok, dan menyediakan alternatif media pembelajaran. Nah, alur kegiatan proyek kami ini yaitu kami melaksanakannya pada tanggal 7 Februari kemarin. Kami melakukan observasi di SMK Negeri 3 Karawang tersendiri, dan kami melakukan perencanaannya di tanggal 10 Februari. Selanjutnya, kami melakukan perizinan di tanggal 14 Februari kemarin. Lalu kami melakukan sosialisasi di kelas 10 MP3 pada tanggal 21 Februari. Kami melaksanakan proyek tersebut mulai dari tanggal 24 Februari sampai tanggal 21 Maret nanti. Jadi kami ada melakukan sampai 4 pertemuan dalam menyelesaikan proyek kepemimpinan tersebut dengan menggunakan media pembelajaran scrapbook. Setelah itu, peran dan tanggung jawab ada ketua, sekretaris, dan dokumentasi, bendahara,
dan dokumentasi, humas, dan eh, perkap, yaitu ketuanya adalah Gita Azari untuk mengkoordinasi seluruh kegiatan proyek. Sekretaris dan dokumentasi adalah Rizkia Putri untuk mencatat seluruh kegiatan proyek, bertanggung jawab atas estetika dan dekorasi scrapbook. Bendahara yaitu saya sendiri mengelola anggaran dan memastikan kebutuhan proyek tersebut terpenuhi. Dan dokumentasi adalah Fitrida Yuliati mengabadikan setiap proyek yang sudah kami lakukan, baik itu mulai dari awal sampai berakhirnya nanti proyek tersebut. Dan yang terakhir adalah Humas dan Perkap adalah Pak Muhammad Rizal. Selanjutnya pada persiapan materi dan peralatan, eh, materi tersebut akan dipersiapkan ya seperti alat tulis, kertas, karton. Nah, bahan-bahan tersebut akan kami daur ulang untuk menciptakan sebuah media pembelajaran scrapbook untuk membuat literasi siswa agar lebih meningkat. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Saya kembalikan kepada Teh Barokatus. Terima kasih Kak Krisna atas paparannya. Oke, dari kelompok satu ada ini ya jurnal literasi, kemudian dari kelompok kedua ada penerbitan buku dan kelompok tiga ada scrapbook. Kemudian saya persilakan kepada Bapak Imam Sapi untuk memberikan saran, kritik atau masukannya. Pada Bapak Imam Sapi dipersilakan. Baik, terima kasih. Izin sebelumnya mohon maaf nih, mau nanya. Ini yang memberikan masukan, saran hanya dari saya ya, dari Ustadz pembimbing nanti di luar atau di sini sekalian. Oh, sekalian Bapak, cuman kita bergantian aja. Oh Tapi iya, untuk iya. untuk fleksibel juga biar ini, Ya, karena kan sekarang kita kebetulan ada pemateri, jadi iya. dimaksimalkan untuk berdiskusi. Baik, terima kasih. Nanti mungkin lebih memperdalam oleh beliau dosen pembimbing ketika di luar materi ini ya. Kembali lagi kita berbagi pengalaman terkait dengan literasi. Kebetulan literasi ada dua ini, kelompok satu dan kelompok tiga. Kelompok dua literasi juga dalam antropologi, mempraktekkan literasinya. Yang pertama untuk kelompok satu dulu ya, terkait dengan jurnal literasi. Saya ingin tanya dulu nih, ketika dalam jurnal literasi, format jurnalnya sudah dibuat belum? Baik, Bapak. Baru digambarkan saja, belum difinalisasi. Tapi sudah ya, sudah dirancang ya. Iya, Bapak. Nanti formatnya mau dibukukan, atau mau dalam bentuk lembaran, atau mau dalam bentuk clipping, atau mau dalam bentuk Google Form, atau dalam bentuk yang lainnya silakan. Nah, sekarang kalau dalam bentuk cetak, nanti pasti butuh biaya pencetakan. Mau dicetak atau mau di bentuk soft file. Iya, Bapak. Jadi kami akan membuat dibukukan, Pak, menggunakan spiral gitu. Kemudian dan dicetak untuk satu kelas. Jadi sasaran kami pada satu kelas siswa terlebih dahulu. Nanti untuk tindak lanjutnya dengan sekolah, apabila sekolah ingin melanjutkan jurnal literasi ini, kami akan memberikan soft file-nya. Seperti itu, Pak. Ya, masih bertanya lagi ya. Karena kaitan dengan membuat jurnal literasi ini tentu membutuhkan anggaran dan biaya. Sudah koordinasi dengan sekolah terkait dengan anggaran pembiayaan, sekolah membantu atau dari mahasiswa. Karena ini merupakan salah satu proyek mahasiswa PPG, jadi dananya full dari mahasiswa, Bapak. Sekolah hanya memberikan izin. Alhamdulillah, mudah-mudahan berkah. Nah, sekarang jurnal itu kalau tadi mau dijilid spiral ya, itu satu kelas atau seorang siswa satu lembar. Karena dalam biasanya di kami ini di SMP 2 Ciampel ada jurnal literasi juga.
hari ini anak itu membaca buku apa, tanggal berapa, ringkasan materinya apa. Itu yang biasa di kami ya. Terus ada para orang tua, para guru ini untuk menilai ini. Ya, benar-benar anak itu membaca apa tidak. Dipantau terus sehingga ada komunikasi di sana. eh Mau 1 hari, mau 1 minggu, kalau rutin 1 hari kan harus butuh butuh proses untuk membudayakan anak membaca. Nah, itu yang susah saat ini karena literasi itu tidak hanya membaca gitu. Bagaimana bisa memahami suatu bagan, suatu tabel, suatu gambar untuk menjelaskan lagi ke orang lain gitu. Jadi kan pemahaman kita selama ini itu beberapa orang, beberapa kelompok bahwa literasi itu hanya membaca, kemudian dirangkum, selesai. Padahal tujuan utamanya tidak hanya membaca gitu. Misalkan ada yang tadi scrapbook kan ada Q1, Q2, Q3, Q4 dan terusnya. Nah, itu kan juga sama. Nanti siswa bisa menjelaskan Q1 itu apa, prosesnya apa. Seperti yang tadi disampaikan oleh kelompok 3. Dan yang lainnya lah istilahnya. Kelompok 1, 2, 3. Nah, ini juga termasuk dalam pembelajaran literasi gitu. Kalau misalkan dipakai dengan tadi jurnal literasi, makanya kalau dalam bentuk buku, kalau misalkan ada buku itu seperti jurnal ya, dibukukan, mahal enggak kira-kira? Nah, harus harus berplanning seperti itu karena butuh anggaran nih lebih besar. Tapi nggak apa-apa kalau misalkan mengeluarkan uang seperti itu. Percetakan lebih murah, silakan. Iya, Bapak izin menjawab. Kemarin sudah survei untuk harganya itu ada yang dua opsi ya Pak, ada yang 15.000 dan 35.000. Kami setelah membicarakan secara musyawarah mufakat setuju untuk membuat yang 35.000 Bapak. Saya langsung aja. Kali jumlah siswa ya. Kelas kelas apa tadi? Kelas Ya, satu kelas Pak, sasarannya satu sekitar kelas saja. 34 siswa. Ya, Kelasnya nggak masalah berarti. Sekitar sampai 1 jutaan. Kalau kami eh, targetnya hanya untuk mengajak membiasakan anak budaya membaca, kemudian budaya memahami inti dari bacaan tadi. Kami biasanya kepercetakan tidak mahal-mahal. 3.500 satu eksemplar buku itu. Nah, mungkin nanti model 30-an ribu itu mungkin paling lebih bagus lagi. Mau seperti apa gitu. Itu ya. Nanti perlu dipikirkan lagi kait dengan anggaran. Mangga, silakan. Nah, terus eh dulu pengalaman kami di SMP 1 Cikampek, kita sharing ya. Kalau misalkan untuk meringankan anggaran, itu bisa anak-anak dibuat, misalkan nih, dulu ada istilah program WJLRC itu, West Java Leader C-nya apa lupa, WJL, Reading Challenge atau apa. Itu anak ada beberapa model untuk menerapkan hasil bacanya. Ada yang model Ishikawa Fishbone, ada model AI, ada model rangkuman dan terusnya. 5W1 dan yang lainnya. Ter, terpakai, termanfaatkan nggak itu? Sudah tersampaikan, terterima belum? nah kebetulan untuk itu kami tidak mendapatkan informasinya Bapak. Nah, mungkin kalau misalkan nanti harus harus punya tim IT lagi gitu. Kalau kami dulu boleh isi Fishbone kan ada bentuk gambar ikan, nanti who-nya siapa, what apa yang dibaca, siapa tokohnya, terus kapan peristiwa itu terjadi dan terusnya. 5W1H itu tetap terpakai. Bagaimana penceritaannya, bagaimana kisahnya. Nah, nanti boleh dipoto, diunggah, boleh di-share di drive masing-masing. Jadi kita sampaikan. Itu untuk biaya, tapi nggak apa-apa kalau dibahas. Jangan jangan melemahkan ya, saya tidak melemahkan. Silakan. Nanti mungkin ke depan, ketika nanti kita sudah di lapangan, itu mungkin bisa dipakai. Nah, terkait dengan tadi jurnal literasi, satu, kalau bisa tidak hanya di jurnal itu, manfaatkan juga nanti itu sebagai jejak digital kita, sosial media masing-masing ini. Neng Mia Resti, eh, saya manggilnya Neng. Ibu, ibu aja lah, guru karena sudah mengajar soalnya. Bu Mia, Resti, dan kawan-kawan, misalkan punya IG, silakan
yang sudah membaca, membuat satu jurnal diunggah, ini nama saya, tautkan IG saya gitu. Itu pembiasaan ini. Jadi ada jejaknya, ada rekod kita, oh ini yang sudah kita lakukan dulu. Itu salah satunya, pemanfaatan media. Jadi kalau misalkan, kalaupun ini program dari para mahasiswa PPG, terkerjasama dengan wali kelas, dengan guru bahasa Indonesia. Dan biasanya kalau sudah PPG ini, semuanya dipasrahkan kepada mahasiswa yang PPG, PPL. Ya, mudah-mudahan kerjasama, koordinasi, saling membantu di satu sekolah. Kita sudah membantu beliau-beliau, dan beliau juga tentunya sangat mendukung dan membantu kita dalam prosesnya, sehingga nanti tidak tidak berjalan seolah-olah kita berjalan sendiri gitu, seolah-olah nih. Tapi mudah-mudahan tidak. Jadi komunikasi tetap berjalan. Kalaupun jurnal literasi tadi sudah terancang, tergambar, eh, dengan nominal yang seperti tadi disampaikan, itu sudah sangat wow sekali. Hasilnya diharapkannya seperti itu gitu. Kalaupun misalkan nanti bisa di manage lebih efisien lagi, lebih murah dan praktis lagi, bisa kerjasama dengan percetakan. Yakin banyak percetakan yang bisa dengan mepet waktu, mudah-mudahan sebulan, nggak sampai sebulan, seminggu, 2 minggu selesai. Gitu ya, terkait dengan literasi nih, untuk kelompok satu, jurnal literasi. Sudah bagus yang disampaikan terkait dengan jurnal, intinya membaca anak, biasanya di kami yang dilakukan membaca, kemudian meresume. Nah, belum tahu nih jurnal seperti apa modelnya gitu. Makanya saya nanya tadi, sudah ada formatnya belum gitu. Kira-kira apa yang disampaikan, dituangkan oleh siswa di dalam jurnal tersebut nanti. Apa nih kira-kira? Mau Baik, model Ishikawa, mau model resume saja, atau model 5W1H dan yang lainnya. baik Bapak, untuk isi dari jurnalnya sendiri kami sudah menyusun Bapak, diantaranya yaitu ada kalender membaca, jadi nanti siswa akan mengisi di kalendernya itu, di samping-samping tanggalnya ada durasi mereka membaca. Eh, Pada hari itu mereka membacanya berapa lama seperti itu. Kemudian tadi yang pertama kalender, kemudian lama waktu membaca, identitas buku, target baca, ringkasan bacaan, refleksi, dan paraf guru atau tim GLS. Kami menyiapkan capnya nanti untuk tim GLS memeriksa jurnalnya, dicap seperti itu, Pak. Oke, mantap berarti. Sudah terbayang berarti kan? Karena biasa formatnya seperti itu, ada kalendernya, ada tanggal, waktu lama membacanya, hampir sama sepertinya. Memang itu yang biasa dilakukan. Terima kasih, Bapak. Ya. Itu terkait ya, mudah-mudahan lancar, dan yang penting koordinasi dengan guru dan rekan-rekan di sekolah, karena Baik, kerjasama Pak. itu yang dibutuhkan. Baik, Bapak. Ada lagi untuk kelompok satu, yang lain mungkin diwakili oleh Ibu Mia. Saya dari pertama minggu manggilnya Neng, kemudian Anda sudah sekarang dari Ibu aja lah, sudah mengajar di sekolah. Kalau tidak ada dari kelompok satu, nanti sambil berjalan boleh dilanjutkan, ditanya ke kelompok dua ya. Kelompok dua terkait dengan antologi puisi. Antologi puisi ini untuk semua kelas, apakah sama dengan kelompok satu? Hanya satu kelas saja. Izin menjawab Bapak, ini Ada? khusus untuk kelas 11, untuk kelas 11 saja. Ya, berarti kelas 11 semua. Kalau misalkan di kelas itu ada 10 kelas nih, berarti 10 kelas 11 gitu. Kelas 11 1, 2, 3 sampai 10 gitu ya. Iya, betul Bapak. Betul. Terus tadi kalau saya mungkin salah nyimak ini, 70 puisi setiap siswa. Betul ya?
Maksudnya itu sudah terkumpul, sekarang itu sudah terkumpul 70 puisi. Puisi. Oh, Jadi dari satu semua siswa siswa yang ada. dapat satu puisi. Hmm, ya, baik. Pak. Nah, kembali nih sharing pengalaman lagi. Eh, Tidak semua orang bisa membaca puisi, tidak semua orang bisa menulis puisi. Itu yang tertanam dalam ingatan saya, ini sampaikan dulu. Orang bisa nulis puisi tapi membacanya susah. Orang bisa baca tapi nggak bisa menuangkan ide dalam tulisan sebuah puisi. Nah, trik dari kelompok dua, bagaimana untuk siswa, karena siswa itu saya yakin berbeda dengan kita yang dari sudah mahasiswa nih. Apalagi sastra dan yang lain pasti beda lagi. Nah, mereka menuangkan idenya sudah diajari belum? Kalau teori itu sebenarnya bisa dibaca, bisa disampaikan, tapi prakteknya perlu pendampingan yang serius oleh kita. Sudah siapkah rekan-rekan dari kelompok dua ini untuk mendampingi mereka, para siswa, dalam menuangkan ide dan karya inovatifnya? Pembimbingan ini. Izin menjawab, Bapak, dikarenakan memang kami kelompok 2 itu mengajar kelas 11 dan memang materinya itu mengenai puisi. Jadi sekalian kita mengajar dan kita membimbing juga siswa untuk membuat puisi gitu, Pak. Nah, ya, berarti sudah siap ya, materi sudah disampaikan, karena ada materinya, dan memang ada kalau SMP kelas 8 menulis puisi, mencipta puisi, kalau SMA mungkin kelas 11 itu ya kelas 2-nya. Berarti kelompok 2 sudah siap mendampingi dan menyampaikan materi sudah. Puisi sudah terkumpul 70 dari sekian jumlah siswa, saya belum tahu nih berapa persen. Mudah-mudahan sesuai dengan target. Dan kalaupun misalkan tidak sesuai target, kalaupun dibuat per kelas, misalkan kelas 11A, ini antologi puisinya. Kelas 11B, ini antologi puisinya per kelas. Itu, atau mau berkelompok, berkolaborasi silakan. Teknis ada itu. Nah, terus tim editor. Tim editor juga mudah-mudahan sudah siap untuk memilih kata. Bagaimana pemenggalan katanya. Bagaimana penyusun tipografi puisinya. Gitu. Kebetulan saya sastra, tapi saya tidak bisa bersastra gitu. Tapi untuk itu kata saja itu perlu pembeda. Ketika misalkan saya pergi berkelana dan kata kelana atau kata pelancong itu sudah pasti berbeda istilahnya. Matahari pagi, sang surya, sang fajar itu pasti berbeda fungsi dan makna yang terkandung, yang termunculkan. Nah ini mudah-mudahan tim editor dari kelompok 2 sudah ada yang bisa dan nanti saling bekerja sama dengan bapak-bapak dan ibu guru di SMA 4 ya kalau nggak salah tadi. Untuk me, apa, mencermati masing-masing karya siswa gitu. Jangan sampai nanti sudah lolos ke percetakan, loh ini kok kata-katanya masih seperti ini gitu. Jadi nanti hasilnya tidak hanya asal membuat sebuah antologi puisi gitu. Jadi puisi itu sudah benar-benar puisi yang memang pantas dan layak untuk dinikmati. Jadi kalaupun jadi suatu suatu kebanggaan tersendiri bagi kita, oh ini loh karya kita. Dan karya itu memang nanti ketika suatu saat kita membaca, kita tidak malu. Memang itu hasil karya yang dimunculkan. Karena suatu proses membuat suatu puisi itu tidak hanya sekali selesai, jadi sekali membuat nanti tutup lagi nih. Besok kok kurang enak diganti lagi dicoret. Besok lagi diganti coret lagi. Minggu depan coret lagi, ganti dengan kata yang lain. Oh kalimatnya ini kurang enak, ini kurang pas gitu. Oh kalimat di nomor satu kurang enak, pindah ke kalimat ketiga, paragraf baru gitu misalkan, alinea baru. Nah itu nanti prosesnya yang butuh waktu yang lama karena tidak bisa sekali diajarkan selesai jadi sebuah karya. Nah, itu tim editor ini yang sangat berperan untuk diskusi dengan anak. Jangan sampai kita mengedit mengganti kata yang dibuat oleh siswa dengan kata kita tanpa sepengetahuan. Oh, ini diganti seperti ini ya. Kalau kata ini kurang cocok dengan misalkan pemilihan diksinya, persajakannya kurang cocok.
oh kata ini dipenggal di bawahnya ya, biar cocok nanti enak, bagaimana tipografi dan seterusnya. Itu kelompok dua ini, perlu kerja keras. Terus terkait dengan layout sudah dipercayakan ke percetakan, karena biasanya sudah punya tim layout, gambar, dan apa yang dimunculkan biasanya. Percetakan, ada yang istilahnya eh, berbayar ya, pasti tentunya berbayar ini. Nggak mungkin kita membuat suatu karya diterbitkan oleh penerbit secara cuma-cuma, kecuali kalau kita sudah sebagai penyair yang sudah terkenal di mancanegara dan di nasional. Nah, ini namanya apa istilahnya dulu? Pokoknya mencetak karena kita mau membiayai. Istilahnya apa itu? Lupa saya. Dan itu eh, sudah banyak sekarang. Publisher seperti itu sudah banyak. Mudah-mudahan kerjasama dengan rekan-rekan di kelompok dua sudah bagus, dengan percetakan itu bisa dipercaya. Jangan sampai kita memberikan karya, mereka sudah ditransfer uang kabur gitu. Yakinkan dulu itu kalau sudah terbiasa. Karena pengalaman ini, para teman-teman sudah transfer uang, sudah lunas, ataupun 80%, 75% nggak nyampe-nyampe, ternyata mereka fiktif gitu, tidak meyakinkan. Itu yang diyakinkan dulu oleh rekan-rekan di kelompok dua. Sampai sini dulu untuk kelompok dua. Udah ya, berarti ya sudah siap untuk mendampingi para siswa dalam menuangkan ide kreatif mereka sebagai sebuah karya. Tim editor sudah harus standby, mulai dari saat diluncurkan program inovasinya, karena perlu waktu dan perlu keseriusan. Kalau sudah capek, istirahat, jangan dipaksakan. Karena pengalaman ketika membuat karya kreatif inovatif kita itu, kalau sudah nggak bisa muncul lagi ide, simpan dulu. Nanti santai lagi habis makan atau bangun tidur, atau mungkin justru biasanya kalau sudah mau tidur, atau kadang yang jeleknya ini pas sholat nih. Oh, harusnya ganti ini ya, salah. Nah, itu segera dibuang, segera tuangkan. Tapi jangan pas sholat, jangan. Selesai. Itu biasanya pengalaman. Percetakan, sekali lagi, yakinkan penerbitnya. Jangan salah. Karena sayang, nanti kita sudah punya program bagus, sudah janji ke siswa untuk diterbitkan, ternyata penerbitnya tidak bertanggung jawab. Mudah-mudahan bisa dipercaya dan bisa dipertanggungjawabkan. Itu untuk kelompok dua. Lanjut untuk kelompok tiga. Kelompok tiga, media pembelajaran scrapbook untuk meningkatkan kemampuan literasi. Scrapbook, scrapbook itu yang itu lupa saya. Mana scrap. Nah, ini membuat media pembelajaran scrapbook untuk meningkatkan literasi siswa. Kreativitas berarti ya, ini sesuai dengan materi pembelajaran di sekolah. Ada tadi tentang biografi kalau nggak salah, kelompok tiga. Iya, Pak, benar. Teks biografi. Ya, khusus untuk eh, materi biografi saja. Iya, Pak, benar. Teks Berarti biografi saja. iya, biasanya kalau biografi kan menceritakan tokoh. Ini dikemas dengan teknik yang lain, dengan scrapbook. Silakan, boleh. Terus tentunya kebetulan di SMK berarti perlu kreativitas, ini dimanfaatkan oleh kelompok tiga, dibaca kemampuan mereka, dan mudah-mudahan bisa dimanfaatkan. Maka semuanya sebagai pemimpin pembelajaran itu tidak hanya berpusat pada kita sebagai guru dan siswa. Lingkungan sekolah itu juga harus dimanfaatkan. Misalkan kalau banyak kertas-kertas tidak terpakai, banyak kardus nggak terpakai, lingkungan masyarakatnya misalkan kalau kearifan lokal nih, di lingkungan sekolah itu ada, kalau di dekat rumah saya ada kampung boneka, berarti munculkan itu. Ada kesenian odong-odong, munculkan itu kearifan lokalnya. Nah, ini kalau misalkan scrapbook, nah misalkan manfaatkan apa, kardus bekas atau apa? Ya, Pak, untuk sampulnya kami menggunakan kardus, Pak. Nah, itu Lalu perlu. ada kertas karton juga.
Sama dengan kelompok 1, kelompok 2, modal dari mahasiswa. Iya benar Pak, Tidak ada sharing dari sekolah, nggak ada. karena ini merupakan tugas kami yang menyediakan untuk anggarannya Pak. Nanti kapan-kapan ke sekolah saya dibantu. Jangan, jangan. Mudah-mudahan bisa. Kalau mengajukan proposal dulu lah ke sekolah. eh Kelompok 3, kreativitas nanti akan terlihat dari hasil. Dan ini perlu perlu tidak semua orang punya ide kreatif dalam berseni. Ini nanti katanya dengan seni ini, bagaimana menata, memanfaatkan kardus, misalkan mau dilebur dulu pakai lem, pakai apa, nanti dimodel pakai hati atau apa, diwarnain. Kalau hanya kardus doang warnanya coklat, kurang menarik. Jadi harus ada pewarnaan, harus ada hiasan seperti apa. Ini butuh kreativitas dan perlu daya seni yang cukup lumayan. Sehingga harus bisa-bisa membuat kelompok itu ada yang kira-kira siapa ini yang suka coret-coret bukunya, menggambar karikatur atau menggambar tokoh-tokoh kartun. Nah, itu biasanya kreativitasnya tinggi tuh mereka itu. Itu. Harus bisa menemukan itu. Sambil berjalan mengajar, insya Allah ketemu anak-anak seperti itu. Itu untuk kelompok 3 terkait dengan literasi. Nah, kalau literasi misalkan khusus untuk biografi terkait dengan pembelajaran GLS mungkin di SMK beda dengan di SMK ya. Ada tidak gerakan literasi di sekolahnya? Ada Pak di hari Rabu biasanya. Jadi Ya. sebelum melakukan pembelajaran, jadi ada pembiasaan di hari Rabu Pak. Iya, iya. Berarti nanti bisa juga nih sambil dipamerkan dengan yang lainnya. Ini loh hasil kayak kelompok kita, kelompok anak-anak itu. Itu mungkin untuk kelompok 1, 2, dan 3. Silakan kalau misalkan ada lagi yang perlu disampaikan, didiskusikan bersama. Oke, baik. Bagaimana teman-teman? Apakah sudah cukup? Bagaimana? Apakah sudah cukup? Boleh bersuara? Dari kelompok 1 cukup dan sangat membantu saran-sarannya, Tebara. Terima kasih Bapak. Pengalaman Bapak menjadi pelajaran. Soalnya dari kami memaparkan terkait proyek ini, baru Bapak yang memberikan masukan yang terbaik terkait jurnal literasi. Mungkin karena jika kami memaparkannya dengan ibu dosen belum berpengalaman ada program literasi seperti itu di sekolah. Sementara dari Bapak tadi dipaparkan dan ada pengalaman juga di sekolah Bapak bagaimana. Terima kasih Bapak karena cukup memberikan saya lebih terang gitu terkait proyek ini. Terima kasih Bapak. Sama-sama Oke, saling baik. pengalaman. Karena tidak ada tanggapan dari yang lainnya, saya anggap sudah cukup ya, Pak ya. Saya selaku moderator juga berterima kasih kepada Bapak. Sebelum kita tutup, kita akan ada pemaparan juga dari dosen pengampu sekaligus pembimbing proyek kepemimpinan pada kali ini. Kepada yang terhormat, Ibu Dr. Ender Hasanah, SSMA, kami persilakan. Baik, terima kasih sebelumnya kepada Pak Imam ya, sudah memberikan materi dan juga pencerahan ya pada siswa PG. Nah, saya sendiri kan tidak terjun langsung ya ke sekolah, jadi secara pengalaman saya belum ada Pak. Nah, Bapak kan sebagai pelaku ya atau guru langsung pasti banyak sekali pengalaman itu sangat bermanfaat bagi kami gitu, yang memerlukan bimbingan dan saran untuk proyek di sekolah. Nah dari saya sih tidak banyak ya, saya masih ada kegiatan. Paling nanti ada sertifikat ya dari PG ya? sudah apa sudah menunggu ya, nanti dikirim mungkin ya Pak ya sertifikat dari kami sebagai tanda terima kasih kami. Mohon maaf apabila tadi saya izin dulu karena ada kegiatan Pak, di kampus masih ada kegiatan. Saya lagi terima kasih dan tetap semangat ya sebentar
sebentar lagi ya. Kalian beberapa bulan lagi, kurang lebih 3 bulan lagi ya, lulus dari PPG, dan insya Allah nanti bergabung ya. Mungkin ada yang bergabung dengan Pak Imam ya Pak ya. Mohon dibimbing nanti kalau ada dari mahasiswa kami gitu ya di sekolah Bapak. Mohon. Baik, dari saya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengucapkan terima kasih banyak pada Ibu Endrasana yang telah memberikan kesempatannya dan waktunya untuk bergabung bersama kami. Kemudian saya ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Imam Syafi'i yang telah memberikan waktunya, juga beberapa pemaparan yang luar biasa, sehingga kami juga semakin terbuka pada proyek kepemimpinan kali ini. Dan untuk mengefisiensikan waktu, mohon maaf sebelumnya kesempatan yang luar biasa ini harus ditutup karena sebentar lagi kita akan azan dan kebetulan waktu talkshow sudah habis. Semoga kita dapat bertemu di pertemuan selanjutnya. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman rekan dan khususnya pada Bapak Imam Syafi'i selaku narasumber dan Ibu EN selaku dosen pengampu sekaligus dosen pembimbing kami semua. Saya Barokah Solihah selaku moderator. Undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.